Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasti Rasdi, kelas B dengan akhiran stambuk 067. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya. Jadi yang pertama itu ada macam-macam strategi. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran ekspositor, disebut dengan SPE. Strategi pembelajaran inquiry, disebut dengan SPI. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau disebut juga SPPKB. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran efektif atau disebut juga dengan SPA. Selanjutnya ada strategi pembelajaran ekspository. Strategi pembelajaran ekspository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspository merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat penting atau optimal. Guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencerna. Selanjutnya ada kelebihan strategi pembelajaran ekspositor. Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi. Pembelajaran efektif digunakan apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Kekurangan strategi ekspositor hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Strategi ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Jadi selanjutnya ada metode pembelajaran pada strategi inquiry. Metode yang pertama itu metode diskusi, metode tanya jawab, metode resditasi. Setiap individu baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Selanjutnya ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry atau disebut dengan SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan artinya. Strategi inquiry menempatkan siswa sebagai objek belajar. Bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak terbentuk konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu dibuktikan. Proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap suatu. Guru harus mengajar pada siswa sekelompok. Siswa rata-rata memiliki kemampuan dan kemampuan berpikir. Jadi selanjutnya itu ada kelebihan strategi inquiry. Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna
dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar dalam proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman kekurangan strategi sulit terkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa sulit dapat merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar dan memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pembelajaran ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi, melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, siswa aktif berpikir, komunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkannya. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran menemukan kepada kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang harus menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Kelebihan strategi berbasis masalah. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Jadi, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kekurangan strategi berbasis masalah. Ketika siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Kelebihan strategi efektif membentuk watak serta perbedaan bangsa yang berhambat mengembangkan potensi peserta didik dalam hal nilai dan sikap. Menjadi sarana pembentukan mahasiswa yang bermain dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peserta didik akan lebih mengetahui mana hal yang baik dan mana yang tidak baik. Kekurangan strategi efektif
adalah kurikulum yang berbentuk selama ini cenderung diarahkan untuk membentukkan intelektual kemampuan kognitif, di mana anak diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moral. Sulitnya melakukan kontrol karena kebanyakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Keberhasilan membentuk sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera, karena perubahan sikap dilihat dalam rentang waktu yang cukup lama, dengan melibatkan pengalaman siswa. Jadi itulah tadi hasil dari presentasi PPT saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.